setiap waktu kita dapat nikmat, setiap saat, setiap kedipan mata orang yang nikmat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur meskipun dapat musibah atau apa, tapi di balik itu tetap ada nikmat. Kata sebutkan di sini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama mengatakan, ma min yaumin asbaha fi ibnu adam illa farrajallahu alaihi asyarata asya. Tidak ada seorang manusia setiap pagi itu ya, setiap pagi dalam setiap hari, ketika kita dari sejak kita bangun tidur, itu tidak ada kewajiban bagi manusia kecuali 10. Kaitan dengan syukur, kaitan dengan bersyukur. Ada 10 hal yang diwajibkan oleh Allah ketika manusia bangun tidur. Ya udah hasil. Pertama disebutkan ayat Quran Allah Ta'ala inda qiyami. Harus ingat sama Allah pas bangun tidur. Dengan cara apa minimal? Baca doa alhamdulillah. Harus. Itu bukti kita ingat sama Allah. Begitu bilang alhamdulillah. Oh dipanjangkan alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Harus dibiasakan itu. Itu bukti kita ingat sama Allah. Baca doa. Itu wajib. Kedua, satrul aurat, menutupin aurat. Takut tidurnya bisa kan orang tidur macam-macam. Orang tidur usaha pakai samping doang ya ada pakai sempak tuh ya. Kayu udang-udang teh kawan-kawan eta. Manuk ngareun ya hiber. Jadi cawak doang. Tutupin aurat yang kebuka. Yang tidak sadar ketika kita bangun ada aurat terbuka, tutupin. Meskipun nggak ada siapa-siapa cuma kita doang. Karena tutupan aurat itu ya sebetulnya wajib bukan hanya karena takut kelihatan orang, wajib ditutupin mau kelihatan dan mau enggak. Nah itu kewajiban kepada kita. Jadi yang punya aurat tutupin. Udah ditutupin masih kelihatan juga sama orang, nggak masalah. Dia yang dosa, takut ya dia punya kacamata yang tembus pandang. Orang nggak pakai baju guys, tapi kadang lagi punya itu lensa orang. Ya kurang mesti tutupan ieu. Ya udah kata orang mah teu, ya kurang mesti tutupan. Sarua deui kitu. Nah aja daun nempok, tapi kurang dibuka-buka. Batur nu ningali tapi orang hatap orang dorak. Orang dari tutupan kurang. Jadi kaitannya bukan orang yang mau yang ngelihat atau apa bukan. Kaitannya itu kewajiban pribadi dia tutupin. Mau ada yang ngelihat, mau enggak ada yang ngelihat tutupin. Bukan karena ada yang ngelihat, bukan. Perempuan jangan pakai rok mini karena takut ada yang ngelihat. Enggak ada yang ngelihat pun enggak boleh. Takut ada laki-laki akan jadi pengen. Enggak ada yang pengen, enggak ada yang nafsu juga enggak boleh. Kedua, ketiga, itmamul wudu, terus wudu, pergi wudu, sempurnakan wudu, meskipun agak-agak dingin ya sempurnain. Sunnahnya dipakai, sunnahnya doa-doanya dipakai, yang sempurna. Kalau memang tidurnya terus datang waktu sholat kayak subuh ya. Kalau misalkan tidur kita jam 9 pagi, bangun jam 11, kan itu belum dohor kan? Belum masuk waktu sholat, yang nggak wajib wudu, enggak, belum masuk waktu sholat. Terus keempat, itmamus sholat fi awqatiha, sempurnakan sholat dalam waktunya. Jadi langsung sholat tuh kalau subuh tuh ya. Kalau pas bangun memang udah waktu sholat kita belum sholat. Jangan tarin. Kebela kadang jam genep iya tuh beak subuhna jam genep mah. Wari mah. Terus yang kelima al-iman biwa'dillah. Harus percaya atas janji Allah. Ini hati tuh ya. Harus percaya atas janji Allah fisya'ni rizki dalam urusan rizki. Jadi jangan ada keraguan saya ini hari ini bisa dapat duit enggak, bisa makan enggak, nunggu rokok bisa ngarokok itu ulah. Percayakan ke Allah. Iman bahwa hari ini saya pasti dirizkiin. Jadi kayak orang pesimis, nggak harmon apa ini? Gawe naon dia, yang nganggur. Kamana ya bukan lupa. Menang bukan? Ya percaya rezeki. Rezeki itu urusan Allah, kalau nggak harus kerja orang dapat duit, dapat rezeki. Jadi harus percaya, iman bahwa Allah sudah janji, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun yang merayap di muka bumi kecuali yang Allah dirizkiin. Sagede hayam lu boga akal bagi Allah dirizkiin. Apalagi kita. Hayam tuh nggak punya kewajiban buat ngurusin anaknya. Hayam nggak punya kewajiban buat ngurusin anaknya. Tapi kita kan dikasih kewajiban oleh Allah. Tuh anak bini lu urusin. Kalau Allah sudah mewajibkan, pasti Allah ngasih jalan buat bisa kita ngasih makan mereka. Nggak usah takut. Harus iman. Supaya apa? Timbul optimisme yang besar. Dengan pesimis. Meskipun orang nganggur. Gimana baik aja tegawe bawa tiba-tiba seminggu salam nonton ya duit yang mana sakoper. Ya iya negara we ya bisa anu kuari tegawe teu boga pagoda lahar kan. Rezeki itu namanya. Pasti rezeki. Jangan mempersempit rezeki itu urusan duit doang. Sehat rezeki. Punya teman baik rezeki, bisa kumpul sama orang-orang baik rezeki.
Boga pamajikan nu narima rezeki kan. Boga anak nu daraek anu narurut rezeki eta ge. Banyak orang duitnya banyak anaknya buadu. Tahu Mario Dandi? Kan viral tuh, nggak boga dia. Kan bapaknya dia tengah buadu eta. Tapi anaknya kos itu. Apa nggak pusing? Itu juga rezeki. Bisa kumpul sama punya tetangga baik itu rezeki. Punya rekan kerja yang baik itu rezeki. Wah banyak rezeki itu. Jangan dipersempit. Cuman soal duit. Mungkin orang yang saya syukuran. Ketika teboga duit pagali beda cager, tapi teboga duit untuk bersyukur. Karena dia nganggapnya rezeki itu duit. Padahal nggak ada duit sebaik apapun nggak bisa beli kesehatan tuh nggak bisa. Ya, duit sebanyak apapun nggak bisa beli kesehatan. Kan sering diomongkan sama yang sambutan, yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar. Allah menyebutkan nikmat diberi duit. Allah, kami menyebutkan nikmat iman, Islam, sehat, walafi, muaf itu. Nggak ada orangnya. Mari kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita nikmat berupa uang 2 miliar. Pasti jangan ngomong itu. Nikmat yang terbesar yaitu iman, Islam, sehat, walafiat. Karena itu sebenarnya memang. Amun semoga sehat mah. Yang duit bisa. Tapi lamun geus sehat, duit aya ge beak. Saya nggak ada uang berapapun nggak ada yang bisa beli kesehatan. Itu kita beli obat mah bukan kesehatan, obat mah obat. Apakah orang kalau minum obat yakin sembuh? Enggak. Kalau kebanyakan malah overdosis mati. Kesehatan itu kan serius kisah. Yang jadi jangan dipersempit, yang dipersempit. Jangan cuma masalah duit. Takutnya gitu tuh dikasih sehat tapi nggak mau suku. Orang dagang di pasar, modalnya 100. Hari itu didapat 90, ngerasa rugi. Jadi nggak bersyukur. Emang secara dagang itu rugi kan? Nggak balik modal. Oh modalnya 100, kembalinya 90. Tapi tetap harus bersyukur. Karena Allah bisa melebihkan ruginya jadi 20. Bisa nggak itu kejadian? Dia modal 100, jadi 20 dapatnya. Ruginya 80 kan? Jadi dibayar rugi 10. Ya nggak semua bersyukur karena merasa rugi. Padahal Allah bisa saat itu mentakdirkan dia untuk rugi. Nggak dapat sepeser pun. Bisa, tapi kalau Allah masih dikasih 90. Mungkin secara dagang kita rugi, tapi tetap harus bersyukur. Karena apa? Bisa, mungkin Allah untuk memberikan 0 sama sekali nggak dapat. Hilang yang 100 itu, jangankan 80. Hijiknya temuan, bisa. Tapi kenyataan kita masih diberikan 90 dari modal 100. Maka rugi serugi apapun kita usaha, tetap harus bersyukur. Karena Allah bisa menjadikan ruginya lebih parah gitu. Ruginya lebih parah bisa. Tapi kenyataan diberikan cuma segitu ruginya. Cuma 10.000 ruginya. Maka kudu disyukuran, sana aja nggak cek itu dagang baru biasa terbalik modal, tapi tetap harus bersyukur. Mungkin saat itu duit memang rugi, tapi siapa tahu yang lainnya dia untung. Dari sisi lainnya lah, sisi pahala tak. Karena dia syukur, akhirnya pahalanya gede. Padahal saat itu untuk bersyukur kan berat, uang rugi kok. Berat untuk bersyukur. Orang dapat untung, modal 100 dia jualan dapat 200, terus dia bersyukur, ya gampang, ya memang gampang itu. Ini yang modal 100 dapat 90, tetapi harus tetap bersyukur kan berat. Lebih gede pahalanya. Mungkin dari sisi nilai nominal uang dia lebih kecil, tapi sisi yang lain pahala dia lebih gede karena dia masih bersyukur. Maka ulah syukur, sana jangan naon ge. Dagang katanya rugi, tetap harus bersyukur. Ieu mah geus rugi ente bersyukur. Atuh geus pahala teu meunang duit teu. rugi. Jadi harus percaya janji Allah masalah rezeki. Pas awali pagi hari itu dengan itu. Sebab itu. Jangan ragu atas rezeki yang Allah. Oh Allah berjanji, kapan Allah ingkar janji? Nggak pernah. Allah la yukhlifu al-mi'ad. Orang yang tidak melakukan Allah nggak bakal menyalahi janjinya. Ya. Emangnya calon DPR, itu janji baik, calon presiden, calon lah bukan apa. Kamu bisa tuh ingkar janji, malah kalau begitu. Ya Allah nanti, tapi kan jangan kadang-kadang lebih percayakan dia daripada kamu bolong. Jadi harus percaya atas janji Allah. Yang keenam, qanaat. Qanaat itu ngalap cukup kuno ayat. Nerima apa adanya gitu. Satu sisi kita percaya tadi bahwa Allah akan janji Allah atas rezeki. Dan harus qanaat nerima. Ya Allah dapatnya segitu. Terima aja udah. Nerima kan atas pembagian Allah. Kita udah kerja banting tulang. Oh ternyata dari jam 6 sampai jam 5 misalnya kita kerja di tulang. Menang duit berapa tuh dagang. Alhamdulillah menang 30.000. Ya, bagiannya sakit. Nek mamarahan, ini mereka sial tinggi, gue bakal ditendang.
Ujungnya makan kudu ngadean goroban, modal deh. Tadinya mungkin bagiannya segitu, ya udah. Mau gimana? Mau kita marah-marah juga siapa yang mau ngasih tambah? Mau tambahan sahan, mau tambahan. Ya Allah, disebut keadaan mulai kebatur kan. Terbuka-buka memarahan. Goroban ditendang, dagangan telepon ribu. Jadi harus kona'ah. Oh, bagiannya segitu gimana? Siapa yang bisa maksa? Dan kalau kita marah pun siapa yang mau nambahin gitu. Udah terima itu. Justru penerimaan itulah yang bikin jadi tenang. Namun tuh dari mah eta, menang sabar HBG, godekna, kalau tidak nerima tetap ngerasa letih. Karena kan kuncinya di penerimaan kan. Makanya kudu Quran teh. Jangan hayu baik. Kadang-kadang orang bisnis itu kan di mana ada peluang di situ dia masuk. Katakan segi bisnis ada peluang, padahal dia nggak butuh, cuma ini peluang ada, masuk dia. Kalau dalam segi bisnis boleh silahkan, tapi tetap hati kudu Quran. Hati tetap kudu Quran. Silakan dalam segi bisnis, cuman hati tetap harus Quran. Jangan jadi saya memang hanya memanfaatkan kesempatan aja, bukan karena saya rakus. Tetap hati menerima. Kan banyak orang yang bisnis satu banyak bikin di mana lagi, kemana lagi, menyebar lagi, bikin sayap lagi. Padahal awalnya ya cukup, bahkan lebih dari cukup. Cuma karena lihat ada kesempatan dia masuk, silahkan. Tapi hati harus tetap Quran. Supaya jangan karena rakus. Banyaknya orang yang jatuh itu ya, bikin sayap bukan tambah banyak, olahraga, beat, bangkrut, anu pokok ge. Karena rakus. Jadi harus bisa pandai-pandai mengolah itu. Kalau saya mau bergerak nih karena saya rakus, jangan. Ngapiran kan. Boro-boro jangjang. Beteng aja. Tapi kalau tujuannya bagus, bukan karena rakus, oh saya mau buka lapangan kerja lagi, siapa tahu nanti kan ada yang bisa ikut kerja sama saya, nambahin orang, bantuin orang, silakan. Tujuannya lain karena rakus. Karena orang bisnisnya begitu, rata-rata begitu. Ada peluang masuk, meskipun dia nggak butuh sebenarnya. Secara ekonomi dia nggak butuh, tapi tetap dia masuk. Nah, itu tujuannya jangan karena rakus, jangan karena tidak konaan, jangan karena pengen meraup lebih gitu. Karena apa? Ini juga masih ada. Ini lebih jadi cukup yang ini. Kalaupun mau begitu, mau bikin sayap tadi, saya mau ibadah, bikin perusahaan lagi, siapa tahu kan ini bisa nolongin orang, nambah lapangan kerja. Gitu. Itu tujuannya bukan untuk kepentingan dia, kepentingan orang lain yang membutuhkan. Dia hanya jadi jalan buat orang lain untuk dapat kerjaan. Nah, ternyata orang yang jatuh itu begitu, karena pengen alhaqumut takasur gitu, ngumpulin terus banyak, selagi ada kesempatan. Itu yang keenam, harus qanaah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami udah ngebagiin bagi kalian bagian-bagian kehidupan baik di dunia dan akhirat. Jadi udah bagiannya, terima aja. Kita marah-marah juga tadi, siapa yang mau kasih lebih? Yang ketujuh, tawakal. Tawakal kepada Allah. Artinya tetap bergantung kepada Allah. Silahkan kita ikhtiar usaha, guys. Tapi tetap hati itu yakin, ini tawakal, saya tetap bergantung kepada Allah. Ini adalah perintah Allah, kata Allah, carilah rizki, wabtahu min fadlillah. Cari anugerah-anugerah Allah. Itu gampang. Urusan nanti hasilnya itu terserah Allah. Pasrahkan kepada Allah, tawakal karena. Tawakal teh cang-cang heula, cenah ieuna, embekna, terus pasrahkan tawakal. Ikhtiar dulu ikhtiar. Tawakal itu bukan enggak usaha. Karena usaha mah kerjaan badan nih, harus usaha badan. Tawakal kamu urusan hati. Kamu badan kamu usaha, hati kamu kepada Allah, udah hasil gimana Allah. Bukan orang ongkang-ongkang nungguin duit dari langit. Ngapain tawakal? Bukan tawakal itu mah. Tawakal itu ya bahan usaha. Tawakal kan kerjaan hati. Badan lain lagi. Badan disuruh kerja. Disuruh ikhtiar tadi. Ikhtiar aja ngapain tiap pagi nyabutin rumput apa. Ikhtiar aja. Nyabutin rumah. Ikhtiar saya mah. Nggak harus kerja ke pabrik atau gimana. Apa yang bisa dilaksanain di rumah? Ini saya ikhtiar. Yang nganggur nih. Boleh aja. Udah ikhtiar di rumah. Ada jukut. Cabutin. Saya tadi hadapan jukutnya, iya mas. Ikhtiar itu tuh wilayah badan. Wilayah hati, hatinya tetap ke Allah bawa. Pasrah semua dibayang ada kok. Bukan orang lain dari ikhtiar. Ngandalkan tawakal. Tawakal itu kayak gitu. Ikat dulu ontamu, lalu kau pasrah sama Allah gitu. Ini usaha dulu ikhtiar. Ikhtiar terus tawakal kepada Allah. Urusan hasil, tawakal urusan hasil.